Baik ya, akan saya lanjutkan contoh soal selanjutnya. Silakan dilihat di LKS halaman 55 soal nomor 7. Jadi diketahui tan 20 adalah P ya. Nyatakan nilai trigonometri berikut dalam P. Misalkan saya ambil cos 340 ya. Kita coba. Tentukan nilai dari cos 340. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa 340 itu terletak di kuadran 4. Maka kita pakai relasi sudut 360 derajat ya. Jadi cos 360 derajat dikurangi berapa sehingga hasilnya 340? Berapa? Dikurangi 20 ya. Sehingga hasilnya adalah cos 20 derajat. Tinggal kita tentukan plus minusnya. Cos di kuadran 4 negatif atau positif? Kita tahu cos di kuadran 4 hasilnya positif ya, sehingga hasilnya adalah cos 20 derajat. Tinggal kita cari saja cos 20 derajat itu berapa nilainya ya. Oke. Jadi tapi di sini yang diketahui hanya tangan 20 derajat. Berarti kita cari tahu dulu ya. Pakai cara apa? Pakai cara segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan 20 derajat di sini, tangan itu adalah depan dibagi samping. Di sini ada P. P itu artinya P per 1 ya. Jadi P itu bisa saya tuliskan P per 1. P-nya depan, satunya samping. Jadi di sini P, di sini 1. Berarti yang sisi miring berapa? Kalau pakai Pitagoras tinggal dijumlahkan ya, P kuadrat ditambah 1. Sehingga cos 20 derajat hasilnya adalah cos itu samping dibagi miring, berarti 1 per akar P kuadrat ditambah 1. Karena ada akar di bawah, jadi harus dirasionalkan dulu. Seperti ini. Nah, jadi jawabannya akar P kuadrat per 1 per akarnya hilang. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang B yang C ya. Kita coba kerjakan yang C. Yang C bisa saya hapus ya ini. Saya hapus. C adalah tangan 110 derajat seperti ini. 110 derajat itu terletak di kuadran berapa? 110 berarti di kuadran kedua ya, di kuadran kedua. Berarti kalau kuadran kedua relasi sudutnya ada 90, ada 180. Cuma saya sarankan kalian pakai di sumbu X, berarti pakai yang 180 derajat. Sehingga bisa kita ubah menjadi tangan 180 derajat dikurangi berapa? Nih, 180 derajat dikurangi 110. Berarti nah, seperti ini ya. 70 derajat. Sehingga hasilnya adalah tan 70 derajat. Nah, seperti ini. Tangan kalau di kuadran kedua hasilnya negatif atau positif? Tangan di kuadran kedua hasilnya adalah negatif ya. Karena di kuadran kedua yang positif hanya sin ya. Ingat-ingat sin. Nah, sekarang negatif tangan 70 derajat. Berarti kan yang diketahui di sini adalah tan 20 derajat. Kita pakai segitiga siku-siku lagi ya. Nah, seperti ini. Ini siku-sikunya. Kalau di sini saya pakai 20 derajat, berarti salah satu sudut yang lain berapa derajat? 20 ditambah. Nah, jadi seluruh totalnya ini 180 derajat. Ingat tadi, masih ingat tadi berapa panjangnya? P depannya di sini, ini 1 akar P kuadrat plus 1. Kita cari tangan 70 derajat. Karena sudutnya 70 derajat yang kita perhatikan adalah yang ini ya.
Tangan itu rumusnya depan dibagi samping. Jadi depannya adalah 1 per sampingnya adalah P. Sehingga jawabannya adalah tangan 110 derajat itu adalah negatif 1 per P. Ya, dari sini semoga kalian paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya berikan contoh soal ya di sini. Misalkan yang pertama saya ambil dari AKS juga ya soalnya. Nilai dari tan 300. Oke. Nah, dari sini kita tentukan 300 derajat itu terletak di kuadran berapa. 300 derajat berarti kan antara 270 sampai 360 ya. Jadi 300 ini terletak di kuadran 4. Ya, seperti yang saya sarankan, lebih baik kalian menggunakan relasi sudut dari sumbu X ya. Kuadran 4 kan 270 sama 360, berarti kita pakai 360 saja karena nanti perbandingan trigonometrinya tidak akan berubah. Sehingga bisa kita ganti dengan bagaimana? 300 itu kalau kita pakai 360 derajat dikurangi 360 dikurangi berapa yang hasilnya 300. Seperti itu ya. Berarti berapa? 60 derajat. Seperti ini. Ya. Sehingga sama dengan apa? Karena kita pakai 360 maka perbandingan trigonometrinya tidak akan berubah. Hasilnya jadinya adalah tan 60 derajat. Seperti ini, ya. Nah, tinggal kita tentukan tanda min plusnya. Tangan kalau di kuadran 4 itu positif atau negatif. Ingat ya, di kuadran 4 yang positif hanya cos. Sehingga tangan dia bernilai negatif. Jadi tinggal ditambahi negatif. Nah, seperti ini ya. Kita tahu bahwa nilai dari tan 60 itu akar 3, sehingga jawabannya adalah negatif akar 3. Seperti ini ya. Contoh yang kedua, berapa? Misalkan kosek 225 derajat. Oke, kosek. Kalau kalian bingung bagaimana cara mencari kosek, cari saja dulu. Kosek itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalian cukup mencari sin 225 ya. Jadi kita cari sin 225 derajat. 225 derajat itu terletak di kuadran berapa? Ya, kita tahu 225 itu terletak di kuadran 2 ya. Kalau kuadran 2 berarti relasi sudutnya bisa pakai 180, bisa pakai 270. Tetapi saya sarankan pakai yang sumbu X saja ya, sehingga kita pakai 180 derajat. Jadi sin 225 bisa kita ganti dengan sin 180 derajat. Kalau pakai 180 berarti diapakan? Ditambahkan ya. Ditambah berapa sehingga hasilnya 225 ditambah 45 derajat seperti ini. Kalau kita pakai 180 maka sin tetap sin, tidak akan berubah menjadi cos. Kecuali kalau kalian pakai 270 ya, nanti berubah jadi cos. Jadi sin tinggal kita tulis yang belakangnya saja 45 derajat. Nah, sekarang tinggal kita tentukan sin di kuadran ketiga itu nilainya positif atau negatif. Kita ingat-ingat lagi bahwa di kuadran ketiga yang positif hanya tangan ya. Sehingga sin bernilai apa? Ya, bernilai negatif. Tinggal kita tambah saja. Negatif sin 45 derajat. Sin 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya min setengah akar 2. Seperti ini, ya.